Kita masuk ke dalam doa. Saatnya tiba ya Tuhan, kembali kami akan mendengar firman-Mu. Berilah hikmat kepada hamba-Mu sehingga hamba-Mu bisa menjelaskan sejelas-jelasnya. Sehingga kami tahu betapa pentingnya kebangkitan Yesus bagi kita orang yang percaya kepada Yesus. Tanpa itu, apapun yang kami lakukan menjadi percuma. Apapun yang kami lakukan menjadi sia-sia. Bahkan kami memiliki iman pun menjadi sia-sia. Mengabarkan Injil pun menjadi sia-sia. Itulah sebabnya kebangkitan adalah dasar bagi iman kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah, kami siap untuk kembali diajar dan dikuatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Ya. Perkenankan saya mengucapkan selamat hari Paskah. Tema hari ini adalah kebangkitan adalah dasar bagi iman kita. Kenapa kebangkitan adalah dasar, saudara? Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paskah bukan sekedar perayaan tahunan, saudara. Paskah bukan sekedar perayaan rutinitas. Paskah adalah peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia, yaitu Yesus bangkit pada hari yang ketiga dari kematiannya. Tanpa kematian, tanpa kebangkitan, salib hanyalah tragedi. Salib hanyalah suatu kesedihan. Salib adalah penderitaan yang berakhir dengan kematian. Sekali lagi, tanpa kebangkitan. Salib hanyalah suatu tragedi. Tapi karena kebangkitannya, salib bukan tragedi lagi. Salib justru menjadi kemenangan atas kematian. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sia-sia pemberitaan kami. Sia-sia pengabaran Injil. Sia-sia iman kita. Tanpa kebangkitan. Dikatakan, andai kata misalnya Kristus tidak dibangkitkan, saya mulai merenungkan. Memangnya Kristus harus dibangkitkan? Memangnya Kristus tidak dapat bangkit sendiri? Harus dibantu oleh Bapa? Sehingga harus dibangkitkan? Bukankah Kristus itu sendiri adalah Allah? Allah memiliki kuasa memberikan atau mengambil keselamatannya, nyawanya. Tapi sebelum mati, saudara, di atas kayu salib Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Jadi Yesus harus dibangkitkan Bapa karena nyawanya telah diserahkan kepada Bapa. Alasan yang lain, saudara, mengapa Yesus harus dibangkitkan? Alasan lain mengapa Yesus harus dibangkitkan, Bapak, karena Yesus telah menyelesaikan tugasnya yang diberikan Bapa ke dunia, yaitu karya keselamatan manusia. Bapa menyetujui bahwa Yesus telah menyelesaikan tugasnya di dunia, menyelesaikan umat manusia, menyelamatkan umat manusia. Itulah sebabnya Bapa membangkitkan Yesus. Bukan berarti Yesus tidak bisa bangkit sendiri, saudara. Dia adalah 100% Allah. Dia bisa bangkit sendiri. Bukankah sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Yesus berkata dalam bahasa Yunani, tetelestai, yang berarti sudah selesai.
Hutang dosa manusia sudah selesai, sudah lunas dibayar, atau sudah tuntas dilaksanakan. Sudah beres semuanya. Ini melambangkan kemenangan, bukan kekalahan. Hukum Taurat telah dipenuhi dan hutang dosa telah dibayar lunas. Kalau Yesus belum selesai melakukan tugasnya, Yesus tidak mungkin dibangkitkan, saudara. Jadi Yesus pasti dibangkitkan karena tugasnya yang diembannya di dunia telah selesai dilakukan. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 14 yang baru saja kita baca, tanpa Kristus dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga iman kamu. Sia-sia pengamalan Injil dan sia-sia juga kita memiliki iman yang bisa memindahkan gunung. Semua sia-sia tanpa kebangkitan Yesus. Artinya kebangkitan kita dasarnya dari iman kita. Kebangkitan adalah dasar dari pelayanan kita. Tanpa kebangkitan segala sesuatu menjadi sia-sia. Saya teringat saudara, Petrus Kiantono, gembala sidang Dewi Sartika sebelum Dr. Yohanes ya. Petrus Kiantono berkata, saudara, kalau Yesus tidak bangkit, kita bubar saja. Sekarang saudara ngumpul beribadah buat apa, saudara? Bubar saja. Kita pulang saja. Buat apa kita beribadah di gereja? Buat apa kita menyembah Yesus yang mati? Buat apa kita menantikan janji-janjinya? Diucapkan sama orang yang sudah mati. Tapi puji Tuhan, Yesus bangkit dari kematiannya mengalahkan maut. Karena Yesus hidup, Yesus bangkit, janji-janjinya ya dan amin. Janji-janjinya berlaku untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya janjinya. Karena apa? Karena Yesus bangkit. Maka janjinya ya dan amin. Karena setelah Yesus bangkit, Yesus tidak pernah lagi mati lagi. Tidak pernah, saudara. Karena kematian sudah dikalahkan oleh Yesus. Nah, apa arti dari kebangkitan Yesus? Apa artinya? Pertama, kebangkitan Yesus mengalahkan ketakutan. Yesus adalah terang. Kalau terang itu ada, maka kegelapan akan tersingkir. Apa itu kegelapan? Ketakutan kita, kekhawatiran kita, putus asa kita, itu yang disebut kegelapan. Maria Magdalena datang ke kubur dengan hati yang hancur. Batu sudah terguling, kubur telah menjadi kosong, di dalam pikirannya jenazah Yesus telah dicuri orang. Kemudian Maria lari mendapatkan Petrus dan murid-murid yang lain sambil berkata, Tuhan telah diambil orang dari dalam kubur dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Kemudian Maria dan murid-murid Yesus pergi ke kubur untuk menyaksikan. Dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Batu telah terguling dan kubur telah kosong. Maria begitu sedih. Maria begitu bingung dan begitu takut. Ia hanya bisa menangis. Menangis dan menangis. Dan sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki. Di tempat di mana Yesus berbaring. Saya akan bacakan kepada saudara Yohanes 20 ayat 13 sampai 16. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil dan orang tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu, ia tidak sadar bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?
Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," katanya. Artinya guru. Saudara perhatikan, mengapa di ayat ke-15 ketika Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria tetap tidak mengenal Yesus. Maria tetap tidak mengenal Yesus meskipun mereka berhadapan, saudara. Mungkin jaraknya 3 atau 4 meter. Tapi ketika Yesus memanggil Maria, Maria langsung mengenalinya. Itu Yesus. Mengapa setelah Yesus memanggilnya Maria, ia langsung mengenali Yesus? Mengapa sebelumnya dia kenal bahwa itu Yesus? Dalam Yohanes 10, 3-4 berkata demikian. Untuk dia, untuk gembala itu, untuk Yesus yang sebagai gembala, penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Itu kebahagiaan Yesus. Dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengikut dia karena mereka mendengar suaranya. Perhatikan, Yesus memanggil domba-dombanya, termaksud Maria, menurut namanya. Jadi ketika Yesus sebagai gembala memanggil dombanya menurut namanya, Maria langsung sadar. Karena Yesus nggak pernah memanggil dombanya tanpa namanya masing-masing, saudara. Satu-satu dikatakan oleh Yesus. Itu ciri khas Yesus. Jadi ketika Yesus sebagai gembala memanggil dombanya menurut namanya, Maria langsung sadar itu Yesus, nggak mungkin bukan Yesus. Karena Yesus sebagai gembala selalu memanggil dombanya menurut namanya. Segala kesedihan, ketakutan, kebingungan langsung sirna. Diganti dengan penuh sukacita. Karena Yesus hidup. Yesus telah bangkit dari kematian. Seperti yang Yesus telah katakan beberapa kali sebelum ia disalib. Bahwa ia akan mati dan bangkit kembali. Kenapa mereka nggak sadar? Karena begitu Yesus bilang, "Aku akan mati." Jangan suka ngomong-ngomong gitu. Jangan suka ngomong-ngomong gitu. Saya jadi teringat, saudara, adik saya. Adik saya tuh arsitek ya. Cukup terpandang arsitek. Dia berkata gini, "Saya sakit kanker sudah stadium terakhir. Nggak ada harapan saya hidup. Jadi gini, kalau nanti saya mati, tolong dibuatin kuburannya seperti ini." Dia gambar, karena arsitek dia biasa gambar. Apa yang dilakukan oleh kakak saya? Apa yang dilakukan oleh ibu saya? Langsung disobek-sobek. "Enggak, kamu enggak akan mati, kamu enggak akan mati." Lihat, saudara. Mestinya mati itu hal biasa. Kalau dia pengen kuburannya seperti apa, ikuti. Dia udah gambar, saudara. Malah disobek-sobek. "Kamu enggak mati, kamu enggak akan mati. Kamu enggak mati." Ya, karena orang Kristen itu juga anti kematian. Kita mati hal yang wajar. Seperti orang lahir. Orang itu juga akan mati. Kenapa sih kalau dia bilang, "Nanti kalau saya mati, tolong dibuatin kuburannya seperti demikian." Disobek-sobek. Sampai sekarang, saudara, akhirnya dikubur pakai cara kita. Sebenarnya dia udah minta, "Nanti kalau saya mati, tolong dibuatin kubur saya seperti itu." Seperti yang Yesus telah katakan beberapa kali sebelum ia disalib, bahwa ia akan mati dan bangkit kembali. Tapi mereka semua muridnya nggak mau ngedengar Yesus mati, saudara. Makanya diperhatikan. Sebenarnya kalau diperhatikan dia nggak usah sedih. Semua murid Yesus nggak usah bingung, saudara. Tunggu sampai hari yang ketiga dan Yesus akan bangun. Tunggu dulu sampai Paskah, saudara. Dan mereka tidak usah sedih berkelebihan. Maria kembali mendapatkan murid-murid Yesus. Dia lari kembali kepada
Petrus dan murid-muridnya dan berkata, aku telah melihat Tuhan, aku telah melihat Tuhan, aku melihat Tuhan Yesus. Ketakutan Maria telah sirna berganti menjadi sukacita yang meluap-luap. Bukankah saudara, kita pun sering hidup dalam kubur-kubur ketakutan? Ini takut, itu takut. Ini khawatir, itu khawatir. Khawatir akan masa depan. Takut akan masa depan, takut akan kegagalan, takut akan kehilangan. Paskah kebangkitan Yesus mengingatkan kita, batu sudah terguling. Jadi apapun yang menakutkan hidup kita, apapun yang mengurung hidup kita di dalam kekhawatiran, Yesus sanggup menggulingkan batu-batu itu. Batu-batu ketakutan itu dari dalam diri kita masing-masing. Gak usah takut lagi, karena Yesus telah bangkit. Bayangkan saudara, seorang anak kecil sendirian di dalam sebuah kamar yang remang-remang gelap. Ia melihat bayangan di dinding bergerak. Mungkin itu hanya bayangan pohon pisang yang daunnya tertiup angin, saudara. Tapi bagi anak itu tampaknya begitu menyeramkan. Ketika ayahnya masuk ke kamar dan menyalakan lampu, ketakutan anak itu hilang. Begitu ada terang, maka kegelapan terusir. Begitu ayahnya hadir, kehadirannya mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Bukankah Yesus adalah terang dunia? Di mana ada terang, kegelapan terusir. Dan bukankah Roh Kudus selalu hadir menyertai kita? Kehadirannya memberikan ketenangan bagi hidup kita. Ingat, ya, ketakutan bukan asalnya dari Allah. Ini salah satu ayat favorit saya. Kalau saya mulai takut, kalau saya mulai khawatir, saya bilang enggak. Kalau saya takut itu saya tidak percaya Tuhan. Takut itu bukan daripada Tuhan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Gak pernah Tuhan menakut-nakuti kita. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yesus tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Yang kedua, saudara. Apa arti kebangkitan Kristus? Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan. Kebangkitan Yesus berarti kematiannya bukan adalah akhir. Kita pikir kita gak ada harapan lagi. Sebagai orang Kristen bahkan kematian pun bukan akhir dari hidup kita. Saudara. Kebangkitan Yesus berarti kematian bukan adalah akhir. Kematian bukan segalanya sesuatu sudah berakhir. Bukankah orang dunia selalu berkata itu? Begitu mati sudah berakhir semuanya. Bagi orang Kristen gak pernah berakhir. Dalam Kristus selalu ada awal yang baru. Mungkin hari ini ada yang merasa hidupnya hancur. Hubungan dengan keluarga rusak. Usaha gagal. Kesehatan menurun. Tetapi ingat saudara, itu bukan akhir. Paskah berkata segala sesuatu belum berakhir. Segala sesuatu belum selesai. Allah sanggup mengubah Jumat Agung dan Jumat Agung, Jumat duka cita menjadi Minggu Paskah. Minggu sukacita. Dari kegelapan menjadi terang yang benderang. Dari putus asa menjadi sorak-sorai. Dari Jumat Agung menjadi Minggu Paskah. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Bahkan kematian pun bukan akhir. Bukan segala sesuatu sudah akhir. Di sebuah desa kecil, seorang petani mengalami musim yang sangat buruk. Badai besar menghancurkan ladangnya. Tanamannya hancur, tanah tergenang air, dan harapannya seakan ikut terkubur. Udah nggak punya pengharapan lagi. Setiap pagi ia berdiri, memandang ladangnya yang rusak. Hatinya sedih. Hatinya hancur, merasa seolah tidak ada harapan lagi. Namun suatu hari,
Setelah air surut dan tanah mulai mengering, ia tiba-tiba melihat sesuatu yang kecil. Tunas hijau yang kecil muncul dari sisa-sisa tanaman yang mati. Tunas itu memang kecil, saudara. Kelihatannya rapuh, tapi ingat, saudara, tunas itu tanda kehidupan. Tanda harapan, saudara, mulai muncul. Petani itu langsung tersenyum. Ia menyadari bahwa kehidupan tidak benar-benar berakhir. Karena dia melihat suatu tunas kecil yang berwarna hijau. Dari tanah yang sama, dari tempat yang sama, yang pernah terlihat mati, muncul kehidupan baru. Dalam iman Kristen, kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti bahwa kematian, kegagalan, keputusasaan bukan akhir dari segalanya. Bukan akhir. Bukan segala sesuatu sudah berakhir. Seperti fajar yang selalu datang setelah malam yang sangat gelap. Malam begitu dahsyat. Tapi begitu pagi-pagi, fajar menyingsing. Seperti keadaan menjadi tenang lagi. Kebangkitan Yesus memberi pengharapan baru. Tidak ada putus asa di dalam Yesus. Karena Yesus bangkit mengalahkan maut. Mengalahkan kematian. Yang ketiga, saudara. Apa artinya kebangkitan Yesus? Kebangkitan Yesus mengubah hidup kita. Kita menjadi berubah. Kita menerima hidup yang baru. Perhatikan perubahan para murid. Dari penakut menjadi pemberani. Dari bersembunyi menjadi bersaksi, saudara. Bahkan mereka tidak peduli dengan hidupnya. Fokus mereka hanya mengabarkan Injil. Yesus yang mati bangkit kembali. Kuasa maut, kuasa kematian telah dikalahkan. Apa yang menyebabkan mereka berubah? Kebangkitan, saudara. Kebangkitan Yesus itu yang merubah hidupnya. Paskah bukan hanya untuk dirayakan, tapi untuk dialami oleh kita. Dirasakan oleh kita. Kebangkitan harus nyata dalam kehidupan kita. Dari cara kita menghadapi masalah, kita berbeda lagi setelah Yesus bangkit. Dari cara kita menghadapi masalah, dari cara kita mengasihi, dari cara kita mengampuni, dari cara kita melangkah dalam iman, kebangkitan mengubah hidup kita, mengubah cara kita menghadapinya, merubah cara kita meresponinya. Karena Kristus mati, maka hidup kita pun akan bangkit. Bangkit dari apa, saudara? Bangkit dari dosa. Bangkit dari dosa. Bangkit dari kuasa dosa. Bangkit dari lumpur dosa. Bangkit dari cengkeraman dosa. Rasul Paulus berkata, bukan apa yang aku ingin lakukan, tetapi justru apa yang tidak aku ingin lakukan. Justru itulah yang aku lakukan. Paulus putus asa, saudara. Tapi puji Tuhan, Yesus telah memerdekakan aku. Karena Yesus telah bangkit, saudara. Bangkit dari kematian. Kematian adalah musuh terakhir yang dikalahkan. Sebelum Yesus tidak ada yang bisa mengalahkan kematian. Tapi setelah Yesus mengalahkan kematian, tidak ada kematian lagi, saudara. Karena Kristus bangkit, bangkit dari keputusasaan. Orang yang putus asa adalah orang yang sudah tidak bersemangat lagi. Orang yang tidak mau melakukan apapun juga. Semuanya percuma, semuanya sia-sia. Karena putus asa. Tapi kebangkitan Yesus memberikan kita semangat yang baru. Semangat dari keputusasaan, saudara. Selanjutnya, bangkit dari kehidupan yang lama. Memang saya mengakui hidup lama saya itu hidup yang pesimis. Hidup yang sinis. Misalnya, dari dulu juga saya sih begini. Itulah kehidupan lama saya. Saya teringat seekor kucing duduk di atas kompor. Ia tidak tahu kompor itu baru dipakai untuk masak. Jadi sangat panas. Begitu ia duduk, ia menjerit. Bulu bagian belakangnya gosong. Ya, gosong.
Sejak itu ia menjauhi kompor. Ia menjauhi bahaya bisa gosong lagi. Kalau ia berjalan, ia selalu menjauhi kompor. Ia tidak mau gosong lagi. Ia selalu beranggapan kompor baru saja dipakai masak. Sebenarnya enggak selalu, saudara. Banyak orang beranggapan, kalau dulu saya gagal, sekarang pun saya akan gagal. Selama hidupku aku akan gagal. Memang aku mah udah gagal katanya. Tapi ingat saudara, di dalam Yesus, hari Jumat dia mati, tapi hari Minggu dia telah bangkit. Sekali dia hidup, dia tidak akan pernah mati lagi. Dia hidup sampai selama-lamanya. Karena Kristus bangkit, kita bukan lagi kita yang dulu. Kita yang dulu selalu berkata, dulu juga gagal, sekarang gagal, selamanya gagal. Tidak, saudara. Orang Kristen tidak mempunyai prinsip itu. Karena Kristus bangkit, kita bukan lagi kita yang dulu. Karena Kristus bangkit, kita tidak berjalan sendirian lagi. Karena Kristus bangkit, kita memiliki masa depan. Karena Kristus bangkit, kita pasti akan bangkit juga seperti Kristus. Selamat Paskah, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang saudara bangkit berdiri dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kebangkitan Yesus membuat kami tahu betapa pentingnya kebangkitan Yesus. Kebangkitan yang Yesus menyatakan bahwa ini bukan hari yang terakhir. Bukan ini segala sesuatu sudah berakhir. Tidak. Di dalam Yesus selalu ada hal yang baru. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau terapkan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi manusia baru karena Yesus bangkit. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.